saya Andri Maulana dengan NIM 240004. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar interpolasi linier. Oke, kita lanjut saja ya. Nah, di sini konsep dasar interpolasi. Apa sih konsep dasar interpolasi? Nah, di sini teknik mencari nilai suatu variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui. Contoh, data suhu jam 8 dan jam 10 ada, tapi jam 9 hilang. Interpolasi dipakai untuk memperkirakan nilainya gitu. Jadi kita mencari tahu nih, misalkan data dari jam 8 tuh suhu tuh mencapai 20 Celcius, di jam 10 juga mencapai 25 Celcius. Nah, kan jam 9 tuh gak ada. Nah, kita cari tuh kemungkinan ada di 23 atau 24 gitu. Itu perkiraan saya agak dihitung ya. Ya, intinya gitu. Jadi mencari data yang hilang di antara jam 8 dan 10 gitu. Nah, di sini juga bisa dimanfaatkan untuk penghalusan kurva atau penghalusan peta. Mengisi celah antara titik data agar garis atau kurva jadi lebih halus dan tidak putus-putus. Banyak dipakai di pemetaan atau GIS. Contohnya misalkan nih gambaran yang bisa saya gambarkan gitu. Misalkan nih jarak rumah saya nih dari Katapang ke Leuwi Panjang, tempat saya kuliah tuh kan ada beberapa kecamatan yang gak ada gitu di situ gitu. Bukan gak ada, lebih ke gak disebutin gitu. Kan saya paling cuma bilang ke orang-orang rumah saya di Katapang, kuliah saya di Leuwi Panjang gitu. Nah, kita bisa mencari tuh daerah kecamatan-kecamatan yang gak ada tuh dengan interpolasi. Misalkan nih tiba-tiba waktu kita cari tahu dari Katapang ke Leuwi Panjang ternyata ada di Samargahayu, Desa Sayati, ada Cedok gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi konsep dasar interpolasi itu bisa disimpulkan mencari data yang hilang, data yang gak ada lah gitu ya, ya bisa disebut hilang, gak ada gitu. Kan janggal ya, kita cari tahu dengan konsep dasar interpolasi gitu teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ya. Di sini juga ada gambaran pada grafik titik-titik yang diketahui X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 membentuk kurva, sedangkan X1 lingkaran merah adalah nilai yang dicari. Interpolasi linier menyederhanakan kurva ini menjadi garis lurus antar dua titik terdekat. Nah, maksudnya jadi gini teman-teman, di sini X1 dan Y1 ada nih, X2 dan Y2 ada juga Y3 dan 3. Nah, yang merah itu yang kita cari nih. Jadi antara X1 ke X2 tuh ternyata ada data yang hilang nih, itu data yang merah ini nih yang dicari tahu gitu. Ini saya tandain, nah kita buletin itu teman-teman, apakah bisa dipahami? Jadi intinya konsep dasar interpolasi adalah mencari data yang hilang gitu. Kita cari biar kita tahu ada berapa gitu yang nggak ada gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiana Putra Aditya dengan nomor NIM 24110021. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menentukan sebuah interpolasi linier. Oke, yang pertama-tama itu bisa kita lihat pada grafik di sebelah kanan atasnya yang ini. Katakanlah kita memiliki dua titik utama. Yang pertama itu yang V1 ini, kemudian yang V kedua. Nah, kemudian seperti yang terlihat di sini adalah sebuah garis hijau. Nah, garis hijau ini mempresentasikan pendekatan linier menghubungkan kedua titik. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan yaitu sebuah penurunan rumus, nah, seperti yang terlihat di sebelah sini. Nah, untuk mencari nilai kedua titik ini, ya, titik 2 ini tadi, yang sebelah sini. Nah, caranya itu kita menggunakan prinsip persamaan garis lurus yang melalui dua titik rumus dasarnya ya. Yang pertama itu seperti yang terlihat. Dasarnya itu di sini kita Y dikurang Y1, kemudian Y dibagi dengan Y2 dikurang Y1 sama dengan X1 X dikurang X1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Nah, seperti yang terlihat, maka bentuk akhirnya itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi dengan
X2 dikurang X1 kemudian dikalikan dengan X dikurang X1 ya, yang menghasilkan rumus akhirnya itu yaitu adalah Y sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1 kemudian dikalikan dengan X dikurang 1 lalu ditambahkan Y1. Oke. Baik, sekian dari saya. Maka akan melanjutkan ke halaman selanjutnya. Kenalkan, nama saya Rosa Sri Setiawati dengan NIM 241100009. Pada contoh soal ini, kita punya sebuah bola yang dilemparkan ke atas dari sebuah tempat yang datar. Diperoleh data tinggi bola H setelah T detik sebagai berikut. Pada detik kedua, tinggi bola mencapai 40, pada detik ketiga mencapai 45, pada detik keempat mencapai 40, dan pada detik kelima mencapai 25. Pertanyaannya, berapakah tinggi bola saat T detik 3,5? Karena 3,5 ini berada di antara data T3 dan 4, bukan salah satu titik yang tercatat langsung, kita gunakan metode interpolasi linear untuk memperkirakan nilainya. Langkahnya, yang pertama, pilih dua titik yang mengapit 3,5, yaitu titik 1 ada X1 dan Y1. X1 nilainya 3, Y1 nilainya 45. Lalu ada X2 dan Y2. X2 nilainya 4 dan Y2 nilainya adalah 40. Yang kedua, kita gunakan rumus interpolasi linear, yaitu Y sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 buka kurung X dikurang X1 tutup kurung ditambah Y1. Lalu kita masukkan nilainya. Y sama dengan 40 dikurang 45 per 4 dikurang 3. Dalam kurung 3,5 dikurang 3 tutup kurung ditambah 45. Sama dengan negatif 5 per 1 dikali 0,5 ditambah 45. Hasilnya sama dengan 42,5. Jadi tinggi bola saat detik 3,5 adalah 42,5 meter. Perkenalkan, saya Ina Ristiani dengan NIM 241100013. Pada slide ini, saya akan menjelaskan cara sederhana menggunakan interpolasi linear. Interpolasi linear ini dapat digunakan untuk memperkirakan nilai di antara dua data dengan nilai yang sudah ditentukan menggunakan rumus P1X sama dengan A0 tambah A1 kali X min X0. P1X ini adalah nilai yang akan kita cari, A0 adalah nilai awal atau sama dengan Fx0, dan A1 adalah kemiringan garis gradien. Kita dapat menghitungnya menggunakan rumus A0 sama dengan Fx0, A1 sama dengan Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0. Bentuk A1 ini merupakan divided difference atau selisih terbagi. Maksudnya adalah kita mencari selisih nilai fungsi lalu dibagi dengan selisih nilai X, maka nilai itulah yang akan menunjukkan perubahan fungsi pada satu titik ke titik lainnya. Halo, perkenalkan saya Wulan Destianti dengan NIM 241100010. Di sini saya akan menjelaskan bagian contoh soal dengan pengerjaan menggunakan cara sederhana. Oke, sekarang kita coba selesaikan soal yang sama tadi tetapi dengan menggunakan cara sederhana. Kita lihat tabelnya lagi. Di sini ada dua baris tabel. Nah, baris pertama yaitu waktu. Di sini kita anggap sebagai X karena X itu adalah variabel yang kita ketahui duluan. Kemudian baris kedua ini yaitu tinggi. Ini kita sebut sebagai Fx. Artinya nilai tinggi yang dihasilkan dari waktu X tersebut.
Nah, sekarang kita mau cari tinggi bola saat detik 3,5. Karena 3,5 itu ada di antara waktu 3 dan waktu 4, jadi kita pakai dua titik ini sebagai titik acuannya. Jadi, X0 yaitu sama dengan 3 dan X1 sama dengan 4. Nah, sekarang tinggal kita lihat tinggi di masing-masing titik itu berapa. Karena tadi X0 sama dengan 3, sekarang kita lihat ke tabelnya bahwa tingginya itu adalah 45. Jadi Fx0 sama dengan 45. Kemudian karena tadi X1-nya itu adalah 4 dan untuk tingginya yaitu adalah 40, jadi Fx1 adalah 40. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya. Rumus cara sederhana ini adalah P1X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang X0. Nah, sebelum itu kita harus cari dulu A0 dan A1-nya. Untuk mencari A0 di sini yaitu sama dengan Fx0. Jadi, A0 itu sama dengan Fx0. Nah, sebenarnya ini kita tinggal masukin aja ya, karena tadi kita sudah menentukan gitu, bahwa X0-nya itu adalah 3. Jadi kita tinggal masukkan saja bahwa Fx0 sama dengan F3. Jadi X0 ini, karena tadi sudah kita tentukan, tinggal masukkan saja ke sini. Kemudian, ini F3 sama dengan 45. Ini artinya F3 itu kita mau tahu tinggi bola saat waktu 3 itu berapa. Kita tinggal lihat saja ke tabel bahwa tadi kan kita sudah menentukan bahwa saat X3 itu tingginya 45. Jadi F3 sama dengan 45. Jadi A0 itu adalah 45. Kemudian sekarang kita lanjut mencari A1-nya. Di sini untuk rumus A1 yaitu Fx1 dikurang Fx0 dibagi X1 dikurang X0. Nah, di sini juga kita sama, tinggal masukkan saja nilainya karena tadi kita sudah tentukan. Di sini untuk Fx1-nya yaitu 40, kemudian Fx0-nya sama dengan 45, kemudian X1-nya yaitu 4 dan X0-nya yaitu 3. Jadi di sini kita tinggal masukkan saja ya. Jadi untuk A1 itu didapat hasilnya yaitu negatif 5. Nah, karena A0 dan A1-nya sudah kita ketahui, sekarang kita masukkan ke rumus yang tadi, yaitu P1X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang X0. Di sini kita tinggal masukkan saja P1 3,5. Ini untuk X-nya itu yaitu 3,5. 3,5 ini didapat dari titik yang tadi ditanyakan, yaitu 3,5. Kita tinggal masukkan saja ke sini. Kemudian tadi sudah kita ketahui bahwa 0-nya itu adalah 45, ditambah kemudian A1-nya yaitu negatif 5, dikali kemudian X-nya itu adalah 3,5, dikurang X0-nya adalah 3. Nah, jadi sehingga di sini 45. Di sini kita hitung dulu yang di dalam kurung ya. Jadi di sini didapat 45 dikurang 2,5. Jadi hasilnya itu adalah di 42,5. Jadi tinggi bola saat T atau saat detik 3,5 adalah 42,5 meter. Perkenalkan, nama saya Alif Muhammad Alamsyah dengan NIM 2411035. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan, keterbatasan, penerapan di kehidupan sehari-hari di interpolasi linier. Nah, keterbatasan. Yang ke-1 ada perhitungan sangat sederhana, hanya membutuhkan 2 titik data yang diketahui. Yang kedua ada proses perhitungan berjalan sangat cepat dan ringan. Yang ketiga ada sangat cocok digunakan untuk mendapatkan estimasi kasar atau cepat.
Lalu ada keterbatasan interpolasi linier. Yang ke-1 ada hasil kurang akurat jika pola data aslinya melengkung atau tidak bergerak dalam bentuk garis lurus. Yang kedua ada semakin jauh jarak kedua titik acuan, semakin besar kemungkinan terjadi kesalahan. Lalu ada solusi. Pilihlah titik acuan yang paling dekat dengan titik nilai yang ingin dicari. Nah, lalu ada penerapan di kehidupan sehari-hari. Yang ke-1 ada membaca nilai antara dua garis skala seperti pada termometer, penggaris, atau alat ukur lainnya. Yang kedua ada melengkapi data yang hilang atau terlewat, misalnya data suhu dan catatan cuaca. Yang ketiga ada pembuatan garis serta animasi geografi objek agar perpindahan terlihat halus dan tidak terputus. Lalu ada pembuatan peta garis kontur ketinggian medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Tiara dengan NIM 24110031. Di sini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan interpolasi linear menggunakan Excel. Kita langsung masuk saja ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, yaitu sebuah bola dilemparkan ke atas dari sebuah tempat yang datar. Diperoleh data tinggi bola H setelah T detik sebagai berikut. Di sini ada waktu X dan tinggi Y. Di sini ada waktunya 2 detik, 3 detik, 4 detik, dan 5 detik. Lalu di sini ada tinggi dengan berbentuk meter, ada 40 meter, 45 meter, 40 meter, dan 25 meter. Dan kita akan mencari target X-nya itu 3,5. Di sini kita akan menggunakan rumus, yaitu Y sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1 dikali X dikurang X1 ditambah Y. Nah, karena nilai X sama dengan 3,5 berada di dalam waktu 3 dan 4, maka kita memakai koordinat X1 sama dengan 3, Y1 sama dengan 45, X2 sama dengan 4, dan Y2 sama dengan 40. Kita langsung masuk saja ke rumus Excel-nya. Rumus Excel-nya kita akan menggunakan rumus yang ini. Sama dengan dalam kurung Y2 yaitu 40 dikurang Y1 yaitu 45 tutup kurung dibagi X2 yaitu 4 dalam kurung dulu, dalam kurung X2 sama dengan 4 dikurang X1 sama dengan 3. Kita tutup kurung dikali dalam kurung lagi X-nya itu adalah 3,5, maka kita akan memasukkan yang 3,5 dikurang lagi X1 yaitu 3, tutup kurung ditambah Y1 yaitu 45. Kita enter, lalu hasilnya adalah 42,5. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai cara penyelesaian interpolasi linear menggunakan Excel. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.